warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mutakin, panggilannya Pak Mutakin. Ya, jangan salah sebut ya, Pak Mutakin. Untuk alamat di Desa Gejlik, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Pak Mutakin di sini mengampu mapel kemuhammadiyahan. Ya. Ini kelas 11 ya. Ya, kelas 11 mengampu mapel kemuhammadiyahan itu oleh saya ya. Anda yang sudah tahu Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal berapa? Oke, Muhammadiyah itu pendirinya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian berdirinya tahun berapa? 8 Zulhijjah 1330 atau 18 November 1912. Oke. Nah, dalam mendirikan Muhammadiyah itu banyak sekali masalah-masalah atau problem-problem, tidak mudah begitu saja, seperti mengembalikan kedua telapak tangan ya. Jadi banyak problem-problemnya. Nah, pada saat itu umat Islam itu menemui berbagai persoalan, baik yang timbul dari internalnya sendiri atau eksternnya sendiri ya. Intern dan ekstern di sini itu umat Islam Indonesia itu sendiri. Nah, apa saja sih faktor internal yang mendorong Persyarikatan Muhammadiyah didirikan? Nah, yang pertama itu umat Islam banyak yang terjangkit penyakit syirik, taklid, terus TBC ya. TBC di sini bukan berarti penyakit kronis yang di rumah sakit itu ya, akan tetapi TBC di sini yang dimaksud adalah tahayul, bid'ah dan kufarat. Oke. Yang pertama ya syirik. Kalian udah tahu syirik itu apa? Nah, syirik itu menduakan Allah. Nah, menduakan Allah jadi pada zaman dahulu itu orang-orang itu banyak yang menyembah akan batu, pohon-pohonan, meminta biar cepat kaya, biar apa saja gitu ya. Kemudian banyak juga yang tidak hanya syirik akan tapi taklid. Taklid itu apa? Nah, taklid itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui dasarnya, sehingga dalam ibadah itu tidak mencari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka itu hanya ikut-ikutan toh, tapi tidak tahu dasar sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita sebagai orang muda ya, generasi penerus bangsa, itu jangan hanya taklid ikut itu, tapi kita harus mencari sumber yang kuat gitu ya. Nah, kemudian tahayul. Tahayul, ada yang tahu tahayul itu apa? Oke. Tahayul itu mengaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu. Jadi dikait-kaitkan. Iki jangan-jangan aku tiba cok ono iki nih, cok ono iku nih. Nah, itu tahayul ya. Kemudian yang selanjutnya bid'ah. Bid'ah itu mengada-ngada atau membuat amalan baru dalam ibadah yang tidak ada contohnya. Nah, jadi banyak ya zaman dahulu ataupun bahkan zaman sekarang pun masih ada ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya atau menambah-nambahi ya. Padahal kan Rasulullah itu sebagai penyempurna gitu ya. Nah, kemudian kufarat. Kufarat itu hampir sama dengan tahayul. Ya, tetapi lebih dikaitkan dengan legenda atau dongeng. Ya, jadi kufarat itu hampir sama dengan tahayul. Oke, selanjutnya yang kedua itu umat Islam terpecah ke dalam 3 golongan. Yang pertama golongan priai, yang kedua golongan santri, yang ketiga golongan abangan. Nah, kalau golongan santri itu kan kalian udah tahu ya. Golongan santri itu seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, baik pesantren modern atau pesantren tradisional. Nah, kemudian priai itu apa sih? Priai itu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Itulah priai. Nah, yang ketiga itu abangan. Abangan itu orang penganut agama Islam, akan tapi tidak sepenuhnya menjalankan Islam. Dia KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Nah, dari
Jadi 3 golongan tadi, priai, santri, abangan, itu kalian termasuk apa? Jangan-jangan abangan ya? Apa ngakunya Islam tapi tidak pernah sholat ya? Jangan sampai ya, naudzubillah. Nah, yang ketiga itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan Islam yang lemah. Nah, ketiga sistem pendidikan Islam yang lemah. Kemudian tadi kan disebutkan faktor-faktor internal ya. Faktor internalnya ada 3. Selanjutnya faktor eksternal yang memengaruhi persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama itu penjajahan kolonial Belanda. Nah, penjajah Barat, biasanya kan Barat itu beragama Kristen ya. Penjajah Barat atau Kristen itu masuk ke negeri-negeri timur atau negeri-negeri Islam, termasuk ke Indonesia karena doktrin 3G. Yang pertama itu gold atau emas atau kekayaan alam. Nah, yang G yang kedua itu glory. Glory atau kekuasaan atau istilah gampangnya yo pemerintahan. Nah, G yang ketiga itu gospel. Gospel yang di sini yang dimaksud adalah Injil atau kristenisasi. Nah, itu faktor eksternal. Oke, yang kedua yaitu gerakan pembaruan Islam dunia. Nah, pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah itu menggarap 4 bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Bidang agama itu seperti penyederhanaan makam yang semulanya dihiasi secara berlebihan. Kemudian yang kedua, meluruskan arah kiblat yang kiblatnya dulunya tidak teratur, sekarang teratur dengan cara mengukurnya menggunakan peta ataupun menggunakan kompas. Dan yang ketiga, merintis penyelenggaraan sholat hari raya di tanah lapangan. Dan yang keempat itu menggunakan kerudung untuk perempuan. Nah, dan seterusnya. Itu dalam bidang keagamaan. Sedangkan dalam bidang pendidikan itu pembaruan Muhammadiyah berupa pendirian sekolah atau madrasah yang bersistem modern. Sekolah madrasah yang digagas Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran agama saja, akan tetapi juga pelajaran ilmu pengetahuan umum. Ya, jadi tidak hanya agama tok, walaupun berbasis agama tapi tidak beragama tok. Agama oke, ilmu pengetahuan pun juga oke. Nah, kemudian sekolah yang dirintis itu seperti madrasah ibtidaiyah diniyah islamiyah atau sekolah rakyat. Itu pembaruan di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya pembaruan di bidang kepustakaan atau penerbitan. Nah, salah satu usaha yang dilakukan Muhammadiyah pada masa awal yaitu dengan cara penyebaran agama Islam melalui media. Nah, medianya itu seperti media tulis ya, media atau media cetak. Nah, pada saat itu yang media cetaknya yaitu seperti doa harian, jadwal sholat, kemudian jadwal puasa Ramadan, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, kemudian Muhammadiyah juga mendirikan majalah yang sampai saat ini masih terkenal ya. Bisa dikatakan juga majalah itu majalah tertua di Indonesia ya, yaitu majalah Suara Muhammadiyah. Sekarang juga masih ada, kalau yang daerah Kacangan juga ada. Nah, itu pembaruan di bidang kepustakaan atau penerbitan. Selanjutnya yaitu pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Apa saja? Yang pertama, bagian penolong haji atau KBIH ya. Yang kedua, penolong kesengsaraan umum atau PKU. Kalau sekarang PKU, penolong kesengsaraan umum. Kalau dulu PKU karena menggunakan ejaan lama umum. Nah, sekarang umum. Nah, itu salah satunya itu yaitu rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Nah, itulah pembaruan Muhammadiyah yang ada 4 tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.